warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap kelas A2 dengan fasilitator Bapak Lukito Lebdo Pitono SPD dan pengajar praktik Ibu Haryati Majiasi SPD MPD. Hari ini kami akan praktek modul 2.3 praktek coaching. Perkenalkan, saya Rita Mihrati, saya sebagai observer. Saya Nati, saya sebagai coach. Saya Sari Kusumasi sebagai coach. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nati. Waalaikumsalam Bu Rita. Gimana kabarnya hari ini Bu Nati? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Rita. Insya Allah tetap semangat untuk hari ini. Alhamdulillah Ibu, dan hari ini Ibu akan melaksanakan praktek coaching ya Bu ya? Iya betul Bu Rita. Saya mohon izin ya Bu ya untuk ikut mengobservasi kegiatan Ibu pada hari ini. Boleh Ibu, siap selalu dan selalu bersedia. Terima kasih Ibu. Dan sebelum praktek coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian dalam kegiatan coaching ini Bu? Ya Ibu, untuk kegiatan coaching kali ini saya akan menggunakan rubrik penilaian menggunakan alur tirta Ibu. Yang pertama, alur tirta yang saya gunakan adalah tujuan. Yang kedua, identifikasi. Ketiga, rencana aksi. Dan yang keempat adalah tanggung jawab. Iya, alur tirta ya Bu ya? Iya, betul Ibu. Kemudian kira-kira kompetensi coaching apa Bu yang nantinya ingin dihadirkan oleh Ibu? Ya siap Ibu, kompetensi coaching yang akan saya hadirkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oke, jadi ada 3 ya Bu ya? Iya betul Dan Ibu. kalau menurut Ibu, ini bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya fokuskan dalam kegiatan coaching kali ini adalah mendengarkan aktif Bu. Mendengarkan aktif ya Bu, yang seperti Ibu sampaikan. Iya betul. Kemudian indikator ketercapaiannya itu yang seperti apa Bu? Bisa dikatakan bisa berhasil. Indikator yang ingin saya terapkan adalah saya akan fokus mendengarkan coach dalam menyampaikan keluhan-keluhan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh coach, sehingga nanti saya akan lebih fokus untuk menemukan rencana aksi yang akan saya lakukan atau yang akan coach lakukan Ibu. Oke, baiklah. Jadi akan menggunakan mendengar aktif supaya nanti coach itu bisa membuat rencana aksi kemudian mempertanggungjawabkan, begitu ya Bu ya? Iya betul Ibu. Mudah-mudahan nanti kegiatan praktek coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Silakan Ibu untuk mempersiapkan kegiatan prakteknya ya Bu ya. Siap Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Nati. Waalaikumsalam Bu Sari. Gimana nih Bu Sari? Kayaknya dari rona-ronanya ada suatu masalah ya Bu Sari. Ada apa? Coba mungkin bisa nanti kita bisa sharing-sharing gimana sebelumnya kabar hari ini Bu Sari. Alhamdulillah saya cukup baik ya Bu, cukup melelahkan. Tadi habis pembelajaran, tapi ya ada yang sudah membuat saya lebih happy sih, jadi baik-baik saja semoga. Oh begitu. Ini tadi menyampaikan Bu Sari kayaknya lelah, ya melelahkan pembelajaran yang tadi sudah dijalankan itu. Mungkin Bu Sari bisa sharing ke saya, kayaknya mungkin dari mukanya lelahnya apa begitu Bu Sari, gimana apa kita bisa sharing hari ini? Iya Bu, jadi tadi ketika proses pembelajaran kita melakukan diskusi, ada beberapa anak yang
tidak bisa mengikuti proses diskusi dengan baik, tidak sesuai dengan keinginan saya agar tercapai tujuan pembelajaran, karena siswa tersebut asik rame sendiri dengan temannya, jadi nggak ikut berdiskusi bersama kelompoknya, jadi dia ini menyingkir seperti itu dan membuat gaduh ruangan. Begitu. Coba dari Bu Sari yang tadi sampaikan, Bu Sari merasa lelah, berarti perasaannya lelah ya Bu Sari. Coba kira-kira apa ya yang bisa saya bantu dari diskusi ini? Itu tujuannya Bu Sari kesini itu apa ya Bu Sari? Coba bisa diceritakan Bu Sari. Jadi tujuannya di sini saya sharing bersama Bu Nati agar mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada, karena saya ingin siswa saya itu fokus, semangat dan aktif di setiap pembelajaran saya dan tidak mengganggu konsentrasi belajar temannya. Dari tadi tujuannya supaya siswanya Bu Sari itu fokus dan aktif, tidak mengganggu temannya. Ada lagi tidak Bu Sari yang ingin supaya nanti kita mendapatkan solusi? Coba bisa Ibu ceritakan. Jadi saya ingin anak tersebut itu benar-benar bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan bersama-sama dengan temannya, berkolaborasi dengan temannya. Iya, coba bisa saya ingin tahu bagaimana proses pembelajaran Bu Sari yang sudah dilaksanakan di kelas. Mengapa pembelajaran tadi yang di kelas itu Ibu melaksanakan diskusi, betul Ibu? Iya, betul. Bisa Ibu ceritakan apa sih yang membuat anak tersebut itu menjadi ramai atau aktif yang berlebihan? Coba ceritakan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Ya, mungkin ketika saya melaksanakan pembelajaran diskusi di kelas itu, anak tersebut belum siap posisinya untuk belajar. Jadi si anak tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak fokus, inginnya mengganggu temannya, berisik terus seperti itu, dan kemungkinan suasana juga lingkungannya itu kurang nyaman, tidak sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan. Mungkin saya terlalu sering berdiskusi pembelajarannya di ruangan kelas gitu, sehingga saya mungkin harus mendapatkan metode yang lain supaya anak tersebut itu kembali bahagia dan bisa fokus mengikuti setiap kegiatan dalam proses pembelajaran. Oh iya, betul Ibu, tadi siswa Ibu itu merasa belum siap, betul ya tadi Bu, kurang nyaman dan belum fokus. Berarti sebelum proses diskusi itu apa yang Ibu lakukan sebelum proses pembelajaran diskusi itu berlangsung? Mengapa anak itu merasa belum siap atau belum fokus dan kurang nyaman Ibu? Di situ kemungkinan ketika saya melakukan apersepsi dan semuanya itu sudah siap menangkap motivasi, kemudian mengaitkan pembelajaran dan kita tepuk bersama supaya semangat, dan anak tersebut mungkin saat itu memang belum hadir sepenuhnya di dalam ruangan kelas tersebut, jadi dia tidak mengikuti tahapan-tahapan yang saya lakukan ketika apersepsi tersebut. Oh iya, berarti anak belum betul-betul fokus ya Ibu, padahal Ibu sudah mencoba melakukan persepsi untuk memfokuskan anak tersebut. Apa Ibu sudah pernah mencoba
teknik kesadaran penuh apa ya, dengan mindfulness Ibu, supaya anak lebih fokus kembali dalam kegiatan praktek diskusi Ibu. Ya. Kebetulan saya sudah pernah melakukannya, dan ya lagi-lagi anak tersebut itu ketika saya menggunakan teknik stop itu anak malah langsung buat gurisan seperti itu. Jadi kadang-kadang mau ganggu konsentrasi temannya udah mau tarik nafas ya gitu, sudah bikin ketawa begitu. Memang anaknya humoris sih, suka mencairkan suasana gitu. Coba dari tadi Ibu sudah menjelaskan runtut ya, dari awal mengapa anak itu kurang siap, kurang nyaman, sehingga anak belum fokus dalam menerima atau mempraktikkan praktek diskusi. Ibu sudah luar biasa tadi, sudah praktek persepsi, sudah menggunakan mindfulness. Coba rencana apa lagi yang akan Ibu Sari lakukan supaya anak tersebut lebih aktif yang positif, dan kegiatan diskusi dapat berjalan sesuai dengan keinginan Ibu, Bu? Coba apa sih rencana-rencana Bu Sari yang akan Ibu lakukan? Saya mungkin harus lebih banyak mendengarkan refleksi evaluasi dari murid-murid saya mengenai proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, seperti berbicara, berdiskusi dengan anak bagaimana keinginan, kebutuhan mereka masing-masing. Dan sepertinya mereka memang suka jenuh di dalam kelas, jadi mereka ingin keluar kelas seperti itu. Iya, jadi mungkin saya harus mengajak mereka bermain dan belajar di taman sebelah sekolah, itu di Taman Zebra ya. Iya, betul. Agar mudah penyerapan proses pembelajarannya, karena sesuai dengan kebutuhannya mereka masih suka bermain seperti itu. Kemudian suasananya mendukung, semilir angin ya Bu. Iya, betul. Biar anak lebih ini apa ya, lebih pro ke lingkungan juga ya. Jadi mungkin dengan tadi Bu Sari sudah sampaikan, mengajak anak-anak itu pembelajaran di luar kelas, betul Ibu? Iya. Selain tadi rencana tadi sudah di awal sudah mencoba untuk difokuskan, tadi Bu Sari juga sudah mencoba untuk melakukan refleksi, mungkin membaca referensi-referensi yang lain, dan mencoba juga untuk pembelajaran di luar kelas. Coba Ibu sebutkan mana sih rencana yang akan Ibu fokuskan kembali supaya kegiatan diskusinya akan lebih sukses Ibu? Saya akan selain dari refleksi itu, akan membuat metode-metode pembelajaran atau model pembelajaran yang lebih berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan murid, agar suasananya menjadi nyaman dan proses pembelajaran bisa masuk ke dalam alam bawah sadar mereka. Kebutuhan berarti Bu Sari mengutamakan atau memetakan kebutuhan murid, betul Ibu? Iya. Iya. Dengan adanya memetakan, betul sekali ya, kita memahami, mengidentifikasi kebutuhan murid, mungkin murid akan lebih belajar dengan nyaman ya Ibu. Tentunya dengan nyaman pastinya murid kita akan bahagia ya Ibu dengan menerima pembelajaran yang disampaikan oleh kita. Dengan tadi memetakan kebutuhan murid, melakukan refleksi, melakukan pembelajaran di luar kelas, komitmen apa yang akan Bu Sari ambil supaya murid itu tambah bahagia, tambah aktif, tetapi aktifnya yang positif atau yang ke kanan? Coba Ibu, komitmennya apa supaya kegiatan tersebut berjalan dengan sukses Ibu? Komitmen saya harus selalu melakukan refleksi dan mencari referensi dan meminta bantuan atau berkolaborasi dengan murid saya serta Bapak Ibu guru mapel dan ibu wali kelasnya,
dan kemudian guru bimbingan konselingnya agar kita terjalin kolaborasi bersama-sama menangani siswa tersebut. Luar biasa sekali komitmen yang sudah direncanakan oleh Bu Sari dari melakukan refleksi, melakukan kolaborasi baik dengan murid, dengan guru mapel yang lain, dan tentunya dengan guru bimbingan konseling deh. Semoga selalu bersinergi dan kita dapat memenuhi kebutuhan murid serta kita senantiasa selalu memberikan pembelajaran-pembelajaran yang menarik dan bisa tentunya akan membuat murid kita menjadi bahagia nggih Bu Sari. Semoga komitmen yang sudah Bu Sari ambil, yang sudah Ibu rencanakan akan menjadi sebuah komitmen yang nantinya akan mengarah kepada tanggung jawab kita ya Bu Sari sebagai pendidik nggih, sebagai pendidik supaya anak didik kita lebih bahagia ya, sesuai dengan kebutuhan murid, dan kita juga sebagai pendidik harus menuntun murid mengarah untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan dengan adanya sharing tadi Bu Sari ke saya, bagaimana perasaannya sekarang ini setelah sharing atau diskusi yang kita lakukan Bu Sari? Perasaan saya lebih plong karena lelahnya saya itu jadi bahagia sekarang. Iya, Luar menemukan solusi yang terbaik dan ternyata saya juga mempunyai potensi yang bisa digunakan untuk anak-anak dalam proses pembelajaran nanti. Betul sekali. Mudah-mudahan akan lebih bahagia ya Bu Sari. Lelahnya, walaupun kita sebagai pendidik mungkin lelahnya, tapi lelah membawa berkah dan membawa nikmat, supaya anak didik kita lebih terarah dan lebih bahagia tentunya. Bu Sari, mudah-mudahan tugas kita sebagai pendidik akan selalu sukses dan kita juga sebagai guru harus lebih bahagia ke depannya. Terima kasih Bu Sari, semoga sukses. Sama Bu Nati, saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Nati sudah mendengarkan keluh kesah saya. Jadi saya benar-benar terbuka dan saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan saya ini. Sehat selalu Bu Nati. Amin. Sehat selalu juga Bu Sari, sukses ke depannya. Tetap Amin. semangat. Terima kasih. Terima kasih Bu Nanti sama Bu Sari. Kalau saya melihat ya di sini benar-benar alami, jadi natural dan kelihatan sekali keterbukaan dari coach ke coach, sehingga memang terjadi keasikan. Terus kemudian coach juga pandai untuk menggali permasalahan dan alur tirta benar-benar muncul, ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana aksinya, dan ada pula juga tanggung jawabnya. Luar biasa. Dan mudah-mudahan yang akan dilakukan Bu Sari ke depannya bisa berjalan dengan baik ya Bu Sari. Dan yang ingin saya tanyakan ke Bu Nanti, apa yang sudah dilakukan Ibu dan menurut Ibu itu keberhasilan dalam kompetensi coaching ini seperti apa? Ya siap Bu Rita. Tadi alhamdulillah coaching yang sudah kami lakukan antara Bu Sari dan saya sudah berjalan dengan lancar ya. Teknik-teknik kami insya Allah sudah dijalankan. Tadi Bu Sari bercerita, berkeluh kesah, sharing ke saya bagaimana dia melakukan proses pembelajaran dengan cara diskusi. Dia menemukan permasalahan dengan anak didik. Kemudian saya mendengarkan secara fokus dan saya merasa hadir penuh di situ nggih. Saya memperhatikan kata demi kata, rangkaian katanya luar biasa dari Bu Sari. Gestur wajah mimiknya saya juga perhatikan penuh dengan penuh Bu Rita. Insya Allah kompetensi yang saya kembangkan insya Allah dari kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Berarti ada dua ya Bu ya? Iya betul.
luar biasa ini Bu. Dan kira-kira untuk kompetensi coaching mana lagi yang akan dikembangkan? Kompetensi coaching, tentunya kompetensi coaching kan ada 4 ya Bu Rita ya. Ya, kan Dari- sudah ada 2 ya, iya, yang dari sudah ke- dimunculkan. Dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Tadi saya sudah berusaha untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, tentunya yang mengarah ke alur tirta, nggih. Insya Allah tadi dari penyampaian yang disampaikan oleh Bu Sari, saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang supaya Bu Sari lebih tergugah untuk menganalisa dari pertanyaan yang sudah saya buat Bu Rita. Insya Allah tentunya itu sudah mengacu pada kompetensi coaching, yaitu pertanyaan berbobot Bu Rita. Iya, betul sekali ya Bu. Jadi memang sudah memunculkan 3 kompetensi coaching ya. Iya, Selain betul. kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga coaching itu bisa mengaktualisasikan dirinya ya Bu Betul ya, sekali. menemukan apa yang memang bisa dikembangkan sebenarnya ya. Iya. Ini luar biasa Bu Sari. Mudah-mudahan pertemuan coaching hari ini banyak memberikan manfaat. Amin. Itu saja mungkin Ibu, dan terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Jangan ya.